Maaf Yeling. Saya memutuskan untuk kembali bersama Shifan. Kami telah melalui begitu banyak penderitaan dan masih bisa bersama. Saya pikir ini adalah pengaturan Tuhan untuk kami. Saya harap kamu bisa memberkati kami. Yang Jing. Saya telah memikirkannya dan menjelaskannya kepada Yang Jing. Saya harus memberi diri saya pilihan. Orang ini adalah kamu. Silakan, saya percaya padamu. Saya harus memberikannya padamu, beri saya kesempatan bersama. Tanpa perpisahan yang sebenarnya, perselisihan antara kalian mungkin tidak akan pernah berakhir. Saya mencintaimu. Dari mana kamu mencuri mulut yang menjijikkan seperti itu? Saya benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Apakah kamu percaya padaku? Sang Ratu. Yang mulia, mengapa kamu tidak menambahkan sprite dan garam? Mengapa kamu seperti ini? Ketika kamu pergi keluar, Kamu tidak menyangka bahwa dia akan mengirimkan saya email. bukan? Bukan Yeling. Ketika kamu pergi keluar, Saya sudah menunggu lama. Saya melihat ada seorang pria di depan saya. Mengapa kita tidak pergi dan duduk di kafe? Mengapa kamu melakukan ini? Yeling telah memberitahumu. Saya bertanya mengapa kamu melakukan ini. Karena saya mencintaimu. Kamu mencintaiku. Kamu mencintaiku, kamu bisa datang kapan kamu mau, kamu bisa pergi. Kamu bisa mencintaiku, saya mendorongmu ke dalam lubang api. Mencintaiku adalah menghancurkan kehidupan yang baru saja saya bangun. Saya akui bahwa saya sedikit puas. Tetapi saya benar-benar tidak punya Kamu hal lain. merencanakannya dari awal. Dan mari kita kembali bersama. Tidak mungkin. Saya masih menganggapmu sebagai teman di awal. Tetapi kamu telah berubah. Saya bahkan tidak mengenalimu sekarang. Kamu yang telah berubah. Semua ini karena kalian pria yang membuat saya seperti ini. Itu Baiklah, wanita. biarkan saya memberitahumu bahwa saya mencintai Yeling bahkan jika dia tidak akan memaafkan saya. Aku tidak bisa bersamamu. Ini adil, aku harus melakukannya jika aku tidak memiliki kamu. Yeling, aku bahkan tidak bisa memikirkan untuk mendapatkan ini cukup. Yang Jing, kamu sangat buruk. Datang ke sini untuk ini. Menikahlah denganku. bahkan jika aku tidak percaya pada Yang Jing, aku harus percaya padamu. Kamu juga tahu bahwa Yang Jing akan pergi.
Jadi aku ingin dia pergi untuk terakhir kalinya dalam beberapa hari terakhir. Untuk terakhir kalinya. Untuk terakhir kalinya aku bisa menemaninya untuk terakhir kalinya. Yeling. Mengapa kamu mengikutiku? Ini. Berbahaya untuk naik terlalu cepat. Ayo sekarang pelan-pelan, ayo sekarang Han Yu. Meninggal lebih awal? Tidak ada ruang lagi di antara kita. Bisakah kita membicarakannya? Kamu masih ingin mengatakan sesuatu untuk membuatku percaya padamu. Benar? Ingat aku. Aku benar-benar tidak tahu berhenti bicara. Aku sangat percaya padamu sebelumnya aku mengirimmu ke mantan pacarmu. Aku mengerahkan semua kepercayaanku. Aku mencoba yang terbaik untuk menghibur diriku sendiri. Bagaimana aku melewati masa itu? Kamu pasti tidak tahu. Kita sudah selesai di sini. Kamu mengkhianati kepercayaanku, kamu tidak layak. Yeling, aku tahu. Tidak ada gunanya apa yang aku katakan sekarang, tapi aku benar-benar tidak berbohong padamu. Aku benar-benar serius, aku mencintaimu. Aku tidak ingin mendengarnya lagi. Aku akan menangani semua pekerjaan yang ada. Dan kemudian mengundurkan diri, aku akan menghilang dari pandanganmu. Untukku merangkak. Hanya dengan cara ini, kamu bisa menekan kegilaan yang hampir runtuh. Seperti api yang transparan. Ini adalah perkembangan semua kasus yang saat ini aku tangani. Berikan aku 1 minggu lagi, dan aku bisa menyerahkan. Surat pengunduran diri aku sudah mengetiknya beberapa waktu lalu dan akan langsung menyerahkannya kepada MRY tidak perlu Le Tianjingjong jika kamu setuju. Dengan pengunduran dirimu mintalah dia untuk memintaku menangani masalah ini. Mr. Ye belakangan ini sering berada di kantor pusat. Aku bisa langsung menyerahkannya padamu. Berikan saja padaku, Mister. Ya, apakah kamu sangat sibuk belakangan ini? Usap saja dengan hati-hati. Dan usap. Di sana, tidak masalah mengandalkan trik ini untuk menangkap Fang Ning kita. Aku sudah mengenal Fang Ning selama bertahun-tahun. Kau tahu, sebenarnya dia selalu ada di hatinya. Aku punya perasaan yang mendalam padaku. Yang telah terkempil selama 3 bulan terakhir. Sebagai pacarku, Wang berusaha untuk menerobos kertas jendela. Segera setelah kertas jendela itu pecah, dia langsung mengekspos. Identitasnya dialah. Yang aku kejar dia adalah orang yang telah aku usahakan dengan susah payah untuk akhirnya bisa mendapatkan. Aku tahu bahwa aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kakak Ivan apa ya? Dia sibukkan belakangan ini? Wajahku, belakangan ini sangat muram. Kemana Fan-Fanku pergi? Aku sangat merindukannya. Tinggalkan aku di sini menderita sendiri. Mengapa kamu pulang begitu cepat? Fan-Fan. Kemana kamu pergi? Bagaimana performamu belakangan ini? Kamu bisa. Nyaris lulus.
Aku bahkan membersihkan kaca di toiletmu. Kamu bilang aku nyaris lulus. Kacanya sudah dibersihkan, tapi tidak terlalu bersih. Aku hanya bisa mengambil foto setengah orang yang berdiri di sana, Ying. Fan, aku ingin putus. Datang ke sini dan... Patuh, Mengapa kamu bicara begitu sedikit? Haruskah kamu tidak menginterogasi kita secara detail? Kalian semua sudah seperti ini. Aku tidak akan menjadi bohlam. Ngomong-ngomong, aku masih punya urusan, aku pulang dulu. Bagaimana kalau pergi sekarang? aku bilang dia punya masalah. Kakak Ivan, kau dan Yeling kakak ada apa? Jangan bilang padaku. Aku salah kali ini. Aku membuat kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Aku sangat salah sampai tidak punya kualifikasi untuk menjelaskannya. Tapi kalian berdua bisa melihatnya. Aku tulus padanya. Tapi dia tidak bisa melihatnya. Aku mengakui bahwa aku goyah antara dia dan Yang Jing pada awalnya. Tapi sekarang aku sudah memikirkannya dengan sangat jelas. Tapi dia tidak mengerti. Aku lagi. Kurasa kali ini kita benar-benar selesai. Kalian berdua akhirnya bisa bersama setelah begitu banyak masalah. Apa kesempatan yang Kau punya? Jika aku ingin pergi, dia bahkan tidak ingin melihatku. Tidak lagi. Tidak lagi, tidak lagi.
Ye Ling minta maaf. Aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kau mabuk. Aku tidak punya. Ye Ling, kau di mana sekarang? Aku akan datang mencarimu, oke? Ye Ling. Ye Dong. Ada di sini, kau tidak perlu tinggal. Di sini, pergi ke rumah sakit dan ambil laporan penilaian terakhir, lalu kembali menjemput aku. Ngomong-ngomong, jika Ye ketika Ling meneleponmu, kau tidak perlu memberitahunya bahwa aku di sini. Lebih baik tahu. Ivan. Paman Ye, kenapa kau di sini? Masuk. Masuk. Ini. Paman Ye, silakan ambil. Oke. Paman Ye, lain kali beritahu aku. Bagaimana jika aku menjemputmu langsung? Sangat mudah. Tidak. Aku ada hal mendesak untuk memanggilmu. Duduk-duduk. Duduklah, tidak nyaman berdiri dan berbicara. Duduk-duduk. Paman Ye. Maafkan saya. Jangan minta maaf dulu. Tolong jelaskan dulu. Saya tidak menjelaskan kali ini. Saya mengikuti arahan perusahaan. Saya sudah bekerja keras di mal selama puluhan tahun. Saya yakin saya tidak akan selama melarang. Terutama kamu. Saya tahu, tapi kali ini saya mungkin mengecewakan Paman Ye. Karena saya benar-benar melakukan kesalahan kali ini. Apakah kamu melakukan kesalahan di tempat kerja? Atau kamu melakukan kesalahan pada putri saya? Paman Ye, kamu tahu. Ye Ling, dia adalah putri saya. Bagaimana mungkin? Saya seorang ayah tidak tahu itu. Ivan, saya tidak membantu Ye Ling berbicara pada kalian anak muda tentang urusan kalian saya. Orang tua yang tidak bisa berbicara. Saya bukan Paman Ye, saya sudah bilang sebelumnya bahwa saya serius dengan apa yang saya katakan padamu. Saya benar-benar mencintai Ye Ling. Saya juga serius dengan perasaan saya terhadap Ye Ling. Saya tahu, jadi saya katakan lagi bahwa saya percaya padamu. Ketika saya datang ke sini kali ini, saya ingin memberitahumu
bahwa jika saya adalah kamu dan mencintainya begitu banyak, bahkan jika ada sedikit kesempatan untuk mempertahankan hubungan ini, saya akan berusaha keras. Dan saya tidak akan pernah menderita di sisa hidup saya karena beberapa kesalahpahaman kecil. Hidup ini singkat. Jika kamu tidak mengambil kesempatan ini sekarang, kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk melihat ke belakang. Saya mengerti Paman Ye, tapi kali ini saya merasa seperti kita berdua telah mencapai jalan buntu. Tanpa jalan keluar kamu tidak bisa keluar. Kamu bisa merangkak, kamu bisa melompat. Ya. Ya Yifan, saya harap kamu akan mengikuti ujian dengan baik. Pikirkan, masalah pengunduran diri ini, jangan sebutkan. Itu untuk saat ini, anggap saja. Saya memberimu kesempatan lagi. Sinyue, aku kembali. 2 tahun terakhir aku terus memikirkanmu. Aku bahkan bermimpi tentangmu. Sinyue, aku di sini. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Saat aku kembali untuk pertama kalinya, aku akan menemanimu dan menunggu pujianku. Jika aku punya cukup uang, aku akan menikahimu. Sudah terlambat. Aku sudah menikah. Selama 2 tahun. Aku sudah menunggumu selama 2 tahun penuh, tetapi aku tidak mendengar kabarmu sama sekali. Aku sudah menulis lebih dari 100 surat untukmu, tetapi semua surat yang aku tulis dikembalikan. Aku pernah ingin mencarimu, tetapi aku tidak bisa menemukanmu. Aku ingin setuju dengan pernikahan yang diatur oleh orang tuaku. Aku pernah mencoba melawan mereka dengan tidak makan selama 3 hari 3 malam, tetapi itu tidak ada gunanya. Aku benar-benar tidak bisa menunggumu, Shuang Cheng. Aku tidak bisa menunggumu. Sinyue, aku ditangkap dan dikirim ke penjara biru. Apa yang kamu bicarakan? Aku tahu. Orang tuamu memandang rendah aku. Karena itu, karena aku miskin dan tidak punya kekuatan. Jadi aku pergi dari sini. Aku pergi bekerja di kota besar, aku pergi mencari uang. Selama aku bisa menghasilkan uang, aku akan melakukan apapun yang bisa menghasilkan uang. Aku akan menjual kembali pakaian dan televisi. Aku bisa mendapatkan 2 yuan, hanya dengan melihatnya, aku bisa menyukai. 2 yuan untuk 1.000 dolar. Aku bisa kembali dengan gemilang dan menikahimu. Tetapi aku tidak menyangka aku akan ditangkap segera setelah kampanye anti-spekulasi dimulai. Sinyue, apakah kamu tahu? Dalam 2 tahun terakhir, jika aku tidak memikirkanmu yang menungguku, aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan. Tetapi sepertinya hari ini, aku kembali terlambat. Maaf mengganggumu. Shuang Cheng?
Jangan tinggalkan aku. Kamu tahu? Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Dia adalah putriku. Dan aku mengetahui aku hamil tidak lama setelah kamu pergi. Jika aku sendiri, aku tidak akan menyetujui permintaan orang tuaku untuk menikahi pria yang sama sekali tidak aku cintai. Tapi aku menemukan bahwa aku hamil. Dan kamu tidak menemukan kabar apapun jadi aku. Sinyue, aku minta maaf padamu. Aku telah membuatmu menderita. Itu tidak masalah sekarang kamu kembali ngomong-ngomong. Tidak ada yang tahu tentang anak itu. Kecuali orang tuaku lebih baik. Tidak mengenalinya sekarang aku tahu. Tetapi tidak ada cara kita bisa terus seperti ini. Tidak bisa selalu bersama seperti ini. Percayalah padaku Xuang Cheng, aku pasti akan bercerai. Aku akan bersamamu ketika kamu kembali, aku akan melakukan apapun, aku tidak takut lagi. Sinyue, aku bersumpah. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu dalam hidup ini. Aku minta maaf. Su Xuancheng, bisakah kamu hanya mengatakan maaf? Kamu adalah wanita yang sangat kuat. Lambat laun kamu akan melupakan aku. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, aku akan Kamu- kembali ke kantor dulu. Semua dipukul olehnya. Di sini itu juga. Di punggungku, kaki, dan seluruh tubuhku. Aku bisa menanggung ini yang harus aku lakukan. Aku rela membayar ini untuk mendapatkan surat cerai. Tetapi aku tidak pernah memilikinya. Aku pikir aku jatuh cinta pada orang yang salah. Jika kamu tidak memberitahuku, aku juga tahu. Kamu khawatir reputasiku akan menjatuhkanmu. Kamu harus menyingkirkanku. Karena sekarang aku adalah Bao. Sinyue dan aku. Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Aku memberitahumu bahwa aku tidak akan menangis. Aku menangis untukmu kembali dan bersamaku. Aku hanya ingin memberitahumu kamu tidak bertanggung jawab. Kamu seharusnya tidak kembali memprovokasi aku sejak awal. Penderitaan yang aku alami untukmu bukan apa-apa. Tetapi aku merasa kasihan pada putriku. Dari sekarang dia tidak akan memiliki ayah kandung. Karena ayahnya telah meninggalkannya selamanya. Aku minta maaf, aku minta maaf. Dong Ye, aku harus kembali ke rapat. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Kamu telepon Ye Ling dan minta dia yang memimpin. Ye Dong, kalau kamu merasa tidak enak badan, ayo kita ke rumah sakit. Tidak perlu terus menyetir. Oke. Ayo. Berhenti. Tidak semudah itu kamu lewat begitu saja. Kamu harus bersabar di depan kami semua. Janji untuk baik kepada pengantin. Oke. Oke, ayo berhenti membuat keributan. Ayo masuk makan dulu, oke ayo. Kamulah Xuang Cheng.
Kamu sangat cantik istriku. Tidak mengungkapkan perasaannya. Ayo jangan melepaskannya. Cium satu. Cium satu. Cium satu, cium satu, cium satu, ucapkan selamat tinggal. Pergi. Pergi cepat. Ibuku memanggil Lan Xingyue. Juga datang dari kota kecil untuk bekerja keras. Ku dengar dulu sangat populer. Mungkin kamu mengenalnya. Atau mungkin, aku kenal begitu banyak orang saat itu sehingga aku tidak ingat. Xiao Wang, tolong tanyakan pada Zhuo Yifan untukku. Aku tahu. Wakil Presiden Zhuo, kamu akan pergi. Hati-hati. Kakak Fan Fan. Ada apa bukankah sudah kubilang jangan memberikannya? Siapa yang mau memberikannya? Kamu lupa cangkirnya. Dan kupikir aku akan memberikannya. Kamu bukan Ju Yingtai. Kakak Ivan, Tolong selesaikan pembicaraanmu sekali saja bukankah? itu kamu masih punya buku di tempatku. Aku akan mengambilnya. Untukmu. Jangan tinggalkan, letakkan saja di tempatmu. Kalau Fang Ning berani mengganggumu lagi di masa depan, telepon aku secepatnya, dan aku akan menyelesaikannya. Kamu. Dan aku sudah bilang untuk berhenti bersikap marah-marah, oke? Aku tahu kamu banyak bicara. Dan kamu akan mati jika menyerah. Aku tahu. Itu membuatku merasa seperti sedang mengakui warisanku. Sama saja cuma. Pulang saja, aku tidak suka orang mengantarku. Kalau begitu kita pergi. Hati-hati sendiri. Kalau begitu pelan-pelan. Kenapa kamu di sini? Direktur Ye sedang mencari kamu. Aku ingin bicara sesuatu denganmu. Direktur Ye _ Wakil Presiden Zhuo sudah di sini. Paman Ye ya. Ini adalah resor pribadiku. Lebih mudah bicara di sini. Aku memanggilmu ke sini kali ini untuk bertanya. Apakah kamu benar-benar sudah memutuskan setelah meninggalkan Senturi Changxiang? Aku merasa tidak pantas untuk tinggal. Yeling, dia tidak ingin melihatku lagi. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi sekarang. Sejak kamu bergabung dengan perusahaan, kamu telah banyak membantu Senturi Changxiang. Setiap krisis telah diselesaikan olehmu. Paman Ye, apakah kamu serius? Tidak. Sekarang aku sudah mencapai momen yang sangat kritis. Aku ingin berharap bahwa dalam kapasitas pribadiku, aku harap kamu bisa tinggal. Paman Ye, apa yang membutuhkan bantuanku? Aku ingin kamu membantuku mencari Yang Jing. Aku tidak mengerti maksudmu. Aku harus menemukannya. Jika kamu melakukannya untuk Yeling, aku pikir itu tidak perlu. Yeling, dia tidak akan maafkan aku dan aku tidak ingin melihat Yang Jing. Itu karena aku tidak peduli lagi. Aku harap kamu bisa membantuku dengan ini. Aku tidak mengerti.
Mengapa Paman Ye kamu ingin mencari Yang Jing? Dia adalah putriku. Itulah keseluruhannya. Sekarang, kamu dan aku mungkin satu-satunya dua orang yang Tahu rahasia ini jadi Paman Ye. Mengapa Anda memberitahu rahasia ini? Bagi saya, karena saya percaya Anda adalah orang yang layak diajak bicara. Dua putri saya takdir ini yang berhutang pada Anda. Saya tidak menyalahkan Anda. Karena saya tahu Anda layak mendapatkan cinta mereka. ini karena status Anda. Yang membuat saya pikir saya mungkin tidak cocok untuk campur tangan. Sedikit egois melakukan ini, sungguh memalukan. Untuk Anda. Saya berhutang pada Yang Jing seumur hidup saya. Sulit untuk menebusnya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Selanjutnya, melihat orang-orang di sekitar saya hanya bisa menceritakan hal ini. Saya mempercayakan cinta saya pada Anda. Anggap saja ini sebagai bantuan untuk saya. Oke, saya mengerti. Karena Paman Ye sangat mempercayai saya akan melakukan yang terbaik untuk Anda nama keluarga Anda yang Ya menurut Anda nama belakang saya harus apa? tidak. Seorang teman saya terlihat sangat mirip. Saya pikir Anda terkait dengannya. Saya seorang yatim piatu jika Anda tidak mengambil tanggung jawab. Anda seharusnya tidak kembali untuk memprovokasi. Saya penderitaan yang saya alami untuk Anda bukan apa-apa. Tapi saya merasa kasihan pada putri saya. Mulai sekarang dia tidak akan memiliki ayah kandung. Karena ayahnya telah meninggalkannya selamanya. Ling, kemana saja kamu? Pagi ini sekretaris bilang kamu tidak enak badan. Saya menyuruhmu pulang, tidak ada yang menjawab telepon dan teleponnya mati. Saya pergi ke rumah temanmu untuk mencari dia, tidak ada di sana. Kamu membuat saya sangat khawatir. Oke. Jangan gugup. Saya pergi memancing. Mengapa kamu pergi untuk menikmati angin sepe-sepe jika kamu tidak enak badan? Saya pergi dengan Ivan. Ayah ingin memberitahumu sesuatu. Apakah kamu masih menyukai Ivan? Ayah, mengapa Anda menyebut orang ini? Saya Benar-benar tidak ingin memaafkannya. Aku masih menyukainya, tapi tidak ada ruang untuk keraguan dalam perasaanku. Dia melakukan sesuatu yang menyesalkan bagiku dan bersama sahabatmu. tidak sama seperti dulu. Sekarang Ling, kamu bersedia melepaskan sahabatmu. Ayah, demi Ivan ini bukan hanya karena Zuo. Ivan, aku pikir dia telah berubah. Dia berbeda dari sebelumnya. Kamu tahu kenapa? Aku merasa dia sedikit membenciku. Dia tidak menganggapku sebagai teman lagi. Apa yang terjadi dengan ayah hari ini? Dia selalu menyebutkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Apa Yang ingin ayah katakan adalah, jika kamu terluka di masa depan kamu, harus kuat dan berjalan sendiri. Karena ayah tidak bisa merawatmu lagi. Ayah, ada apa denganmu? Kenapa kamu selalu mengatakan hal-hal ini? Orang menjadi tua, dan otaknya tidak berfungsi lagi.
Kamu bicara omong kosong dan... Istirahatlah lebih awal, aku naik ke atas. Jadi jangan mencarinya, kami sudah pindah sejak lama. Ketika aku menelepon, ponselnya selalu mati. Untungnya dia meneleponku untuk uang sewa, aku terjebak. Kalau tidak, aku akan mencarinya ke seluruh dunia. Bisakah aku tinggal di sini lebih lama? Baik, ingat untuk menutup pintu saat kamu pergi. Yang Jing, aku ada sesuatu yang ingin aku bahas denganmu. Secara detail kamu belum membalas emailku. Tapi aku ingin bertemu denganmu bagaimanapun juga. Karena hal ini sangat penting bagimu. Mengenai riwayat hidupmu. Harap segera membalas surat itu. Serius, aku tidak bisa menemukan. Itu maaf Paman Ye, aku khawatir. Aku tidak bisa membantumu kali ini. Aku sudah mencoba segala cara, tapi sampai sekarang, aku bahkan tidak bisa menemukan informasi kontaknya. Bagaimana ini bisa hilang begitu lengkap? Jika dia ingin bersembunyi dengan sengaja, aku tidak bisa menemukannya. Aku pikir dia pasti sudah meninggalkan Cina sekarang. Beberapa waktu yang lalu Yeling putus denganku. Aku tidak hanya mengatakan hal-hal menyakitkan kepada Yeling. Aku juga mengatakan hal serius kepada Yang Jing. Aku merasa bahwa Yang Jing tidak ingin melihatku. Tapi aku harus menemukannya sekarang. Aku benar-benar tidak tahu siapa lagi yang bisa kupercaya, maafkan aku. Paman Ye. Aku telah mengecewakanmu, percayalah. Ivan, aku punya saran untukmu. Kembali ke perusahaan dan menjadi asisten khususku. Direktur Ye. Apakah kamu ingin melakukannya karena alasan pribadi? Aku bersedia membantu, tapi aku pikir tidak pantas bagimu memintaku. Kembali ke perusahaan. Tidak jika kamu kembali ke perusahaan itu bisa menggunakan semua sumber daya genesis sebanyak mungkin untuk menemukan Yang Jing. Hal terpenting bagiku saat ini adalah menemukannya. Ivan, tolong bantu aku, Paman Ye. Tahu bahwa aku tidak akan menghindar. Karena apa yang dia katakan. Tapi aku khawatir tentang Yelin. Aku benar-benar tidak ingin melihat. Asisten khususku lagi, apa maksudku? Maafkan aku. Apa maksudnya? Itu artinya, Dong Ye. bukan ayahku yang menekanku. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu sekarang. Kamu tak pernah tahu cara menjelaskan.
Ini gaya biasamu berani Dirimu tahu? begitu saja, tidak berani dengarkan menganggap. aku Yelin. Tolong panggil aku Tuan Ye Ling, tidak cocok untukmu. Mengapa kamu di sini? Aku akan mendengar penjelasanmu. Kamu sudah tahu. Aku tidak ingin hubunganmu dengan Ivan mempengaruhi perusahaan. Dan aku pikir Ivan sangat cocok untuk Genesis. Ayah, kau tahu aku tidak bisa melihatnya sekarang, dan aku tidak mau melihatnya. Kamu harus lebih dewasa, kamu bisa memaafkanku untuk ini. Ayah, ini keputusanmu. Kamu tak pernah melakukan sesuatu yang aku tidak mengerti. Kali ini aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa kamu melakukannya? Kamu tak akan pernah melakukan ini sebelumnya dan kamu tidak akan menyakitiku seperti ini. Saat ini. Saya sudah menemukan catatan panggilan MS yang Jing yang Anda cari. Karena perusahaan Genesis kami selalu berhubungan dengan perusahaan telekomunikasi. Ini relatif lancar. Untuk mengetahui apa? Panggilan terakhir itu, saya berada di kota ini. Lebih dari 10 hari yang lalu. Tetapi telepon berhenti bekerja setelah itu. Apakah Anda sudah memeriksa imigrasi? Administrasi. Lihat di mana dia berada baru-baru ini. Mr. Zhuo marah pada saya karena berbicara terlalu banyak and the pursuit of payoff untuk menemukan Miss Yang Jing. Dia pasti memiliki latar belakang yang baik, bukan? Mengapa Anda begitu suka bergosip? Maaf. Untuk membantu saya mencari tahu tentang ini, bagaimanapun caranya. Anda perlu tahu bahwa sekarang kami bekerja untuk Genesis. Apakah Anda mengerti? Ayo letakkan ini. Hal baik. Di sana. Hei Tai. Oke, apakah Anda? Ada hal lain? Mr. Ji, barang-barang Anda sudah dipindahkan. Anda bisa lanjutkan. Jika Anda memiliki pertanyaan lagi, silakan hubungi kami kapan saja. Tutup pintu. Apakah Anda yakin? Tidak akan menyimpan saya di sini? Apakah ada orang lain yang tahu? Tentu saja tidak. Saya masih takut orang lain akan mengganggu kita. Mr. Ji, saya tidak ada urusan di sini. Anda tidak perlu membuang waktu dengan saya. Sekarang Anda harus memainkan peran Anda sebagai pria terhormat dan pergi berkencan dengan Miss Han Anda. Saya menunda semuanya hari ini dan melakukan perjalanan khusus untuk membantu Anda. Saya hanya mendapatkan kalimat ini dari Anda dalam 1 hari. Saya tidak berani merepotkan Anda. Saya bisa melakukannya sendiri. Saya berkata kepada Anda, kapan kamu akan belajar untuk bersikap lembut? Kapan kamu bisa belajar untuk mendengarkan saya? Sudah saya katakan sejak pertama kali saya datang kepadamu. Tujuan saya adalah membangun menara Genesis. Selain itu kita tidak memiliki hubungan apapun. Jika bukan karena Genesis, saya bahkan tidak akan mendekatimu. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti kamu. Tapi saya tidak peduli. Saya hanya suka cara kamu memuji saya sekarang. Karena saya tahu, kamu akan pergi, kamu tidak bisa bertahan. Ji Yunxiang, bukankah kamu seharusnya pergi ke Han Binghong? Kalau tidak, saya benar-benar khawatir hubungan kalian tidak akan bertahan. Tapi saya tidak ingin pergi sekarang, bagaimana? Ji Yunxiang, biarkan saya pergi. Apakah kamu pikir mereka benar-benar bisa kali ini putus? Rencana saya belum selesai.
Apa rencanamu? Mereka berdua pasti akan kembali bersama. Saya harus melakukan sesuatu yang lebih. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan dan bicara dengan Zhuo Yifan? Katakan padaku. Katakan padaku. Apa yang kamu lakukan dan bicara dengan Zhuo Yifan biarkan. Saya pergi apa yang kamu lakukan pada Zhuo Yifan. Mengapa? Mengapa? Saya tidak punya apa-apa untuk dijelaskan. Apakah kamu punya sesuatu di pikiranmu kamu? Tidak. Disiplin Tuan, apakah Anda perlu seseorang untuk diajak bicara? Tidak. Terkadang lebih baik bagi seorang wanita untuk tahu lebih sedikit tentang seorang pria. Anda tidak ingin bicara. Saya sudah sibuk lama akhir-akhir ini, jadi saya cukup kesal. Hampir waktunya. Mari kita ke sini hari ini. Saya akan mengantarmu kembali. Pergi. Apakah kamu ingin minum bersama? Apa masalahnya? Mari kita keluar dan ngobrol. Jangan terburu-buru. Kenapa kamu tidak menemani saya?
Ketika kamu pergi, biarkan saya minum segelas anggur. Lepaskan tanganmu. Zhuo Yifanmu tidur dengan wanita saya. Saya bahkan tidak bisa menyentuhmu, kamu tidak bisa. Mengontrol wanita kamu sendiri itu bukan urusan saya. Itu karena kamu tidak menghargai pria kamu. Apa hubungan kamu dengan Yang Jing? Saya tidak tertarik. Zhuo Yifan tidak ada hubungannya dengan saya. Apakah dia tidur dengan wanita kamu atau tidak? Itu tidak ada hubungannya dengan saya, kamu mengerti? Itu tidak penting bagimu. Kamu dan Yang Jing benar-benar memiliki selera yang mirip. Tidakkah kamu merasa jijik? Bergantian bercinta dengan seorang pria. Tapi mereka benar-benar. Bukan keluarga, mereka benar-benar saudara perempuan. Apa yang kamu bicarakan? Yang Jing dan kamu adalah saudara tiri. Kamu ngomong sembarangan, kamu mabuk. Jangan khawatir, ayo pergi. Dan dengarkan apa yang saya katakan, kamu tidak akan mundur meskipun kamu pergi. Ayahmu Ye Shuangcheng sudah jatuh cinta dengan Yang Jing. Sebelum dia menikahi ibumu, Lan Xingyue bersama. Dia menikahi ibumu karena karirnya. Dan dia juga meninggalkan mereka berdua, tidak heran bahwa ayahmu adalah Chen Shimei masa kini. Bagaimana mungkin dia memberitahu putrinya yang berharga hal seperti itu? Memalukan. Tampaknya anak ini, Zhuo Qifen, juga meniru orang lain. Dia punya pertunjukan bagus untuk ditonton. Hentikan saya. Yang Jing dan saya adalah saudara kandung. Dia milik saya, saudara perempuan saya adalah putri kamu, kan? Kamu dengarkan penjelasan saya. Kamu hanya katakan ya atau tidak pada saya. Kamu Telah berbohong pada saya selama bertahun-tahun. Ye Ling, tolong jangan impulsif, dengarkan saya. Kamu dengarkan saya dulu. Pacar saya dan saya bersama beberapa hari yang lalu. Beberapa hari setelahnya, saya tidur dengan sahabat perempuan saya. Ayahku bilang dia adalah saudara perempuanku. Dan aku tidak ingin memuaskanmu, aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku tahu kamu tidak tahan. Jadi aku akan mencari Yang Jing. Aku harap kita bertiga bisa duduk dan berbicara dengan baik, tapi kita tidak bisa menemukannya. Aku meminta Zhuo Yifan untuk mencarinya, tapi dia juga tidak menemukannya. Zhuo Yifan juga tahu bahwa kamu tahu bahwa Yang Jing tahu. Bahwa Zhuo Qi semua orang tahu, bahkan Ji Yunxiang tahu bahwa aku satu-satunya yang tidak tahu. Apakah ini caramu melindungiku? Jangan telepon aku. Tidak tahu di mana kamu berada. Langitku runtuh. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi.
Aku hanya tidak puas. Jika aku punya ayah yang baik seperti itu, aku akan sangat bahagia dan senang. Kami adalah orang dari dunia yang berbeda. Kamu punya keluarga yang sangat bahagia. Kamu punya ayah yang mencintaimu. Aku kenapa kamu ingin merampas satu-satunya orang penting yang masih kumiliki saat aku tidak punya apa-apa. Kamu tidak akan pernah menyangka bahwa Zhuo Yifan bukan satu-satunya orang yang kamu rampas dariku.